Selamat malam, salam super untuk Anda, dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Hilbram Dunar menemani Anda di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih super bersama program ini. Tentunya kita sama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Satu hal yang menarik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah satu judul yang mengena dengan apa yang kita rasakan atau bahkan kadang-kadang kita alami sendiri tanpa kita sadari. Topik di kesempatan kali ini adalah Ojo Ndeso. Apa yang dimaksud dengan Ojo Ndeso? Kita sambut saja Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. So, malam ini kita bicara mengenai Ojo Ndeso. Karena topiknya Ojo Ndeso, saya tadi periksa double penampilan saya supaya saya tidak kelihatan mewakili judulnya. Banyak di antara kita khawatir sekali mengenai penilaian orang lain. Ya, setiap orang merasa kurang daripada orang lain. Dengarkan ini, setiap orang merasa kurang daripada orang lain. Berarti sebetulnya setiap orang perasaannya sama dengan kita. Jadi kalau gitu tidak perlu minder karena setiap orang merasa minder. Sebetulnya upaya kita adalah untuk tampil lebih gagah daripada perasaan asli kita. Nah, Ndeso itu bukan hanya mengenai minder. Ndeso itu juga berkenaan mengenai kenaikan kelas pribadi kita. Tidak ada orang kelas kehidupannya bisa baik, bisa naik kalau kelas pribadinya tidak naik. Dalam program ini yuk kita eksplor cara-cara untuk menjadikan modal terbaik yang sudah diberikan oleh Tuhan. Yang namanya kita. Ini menjadi pribadi yang dihormati lebih, yang dihargai lebih, yang ditempatkan di kedudukan yang baik. Itu. Waktu Pak Mario tadi berbicara sama saya saat briefing tentang Ojo Ndeso, yang ada dalam pikiran saya adalah dua hal. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai Ndeso adalah sesuatu yang lucu. Karena banyak yang Ndeso-Ndeso itu kadang-kadang membuat kita tertawa. Tapi sebaliknya di sisi lain ada juga yang Ndeso-Ndeso itu yang mengganggu. Sehingga membuat kita merasa kesal kadang-kadang. Nah, ini yang mana Pak sebenarnya Pak? Ndeso yang dimaksud dengan Pak Mario. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Ada 4 hal pokok yang penting dalam program ini. Yang pertama adalah kelas pribadi, itu bahasan kita yang pertama. Yang kedua tentang kerinduan kita untuk menjadi pribadi yang hidupnya baik. Oke? Yang ketiga adalah daya tarik. Karena orang yang menarik tidak memerlukan ketampanan, kecantikan atau apapun. Karena dia menarik, termasuk menarik rezeki yang baik. Nah, kalau rezeki itu nempel di wanita yang cantik, bayangkan. Yang keempat, rencana pembesaran diri. Setiap orang tumbuh tapi tidak menjadi besar. Yuk kita bicarakan itu. Nah, pertanyaan Mas Hilbram tadi mengenai Ndeso ada 2 macam. Ada Ndeso yang lucu, ada Ndeso yang norak. Oke, yang lucu. Kita lihat ya, Ndeso yang lucu itu culun, polos, kuper, kagetan, nyerantal. Kata orang Jawa nyerantal itu cepat mengusulkan sesuatu salah. Gitu. Ada tuh orang yang begitu. Dia mendengar orang bicara mengenai feminin. Gitu. Ada anak tanya, apa itu feminin? Feminin itu sifat kewanitaan yang indah, anggun itu feminin, female. Gitu kan? Dia dengar gitu. Ini orang Ndeso ini. Nah, yang laki-laki dia langsung bilang, aku tahu. Yang laki-laki namanya Mas Ninin. Nah, itu Ndeso yang lucu. Karena dia tidak tahu, tetapi dia berusaha menyumbangkan bantuan. Nah, orang-orang seperti ini indahnya lagi. Menerima batas pengetahuan. Menerima batas pengetahuan sebagai pengetahuan terbaik. Tidak sederhana loh itu pengertiannya. Ibu Satiem saya bertemu di pasar di Malioboro, di Jogja. Jual tas dari kain itu, bertemu saya senangnya bukan main. Saya bilang terima kasih dengan Golden Ways-nya Pak. Saya tanya, mengerti Ibu Golden Ways? Bahasan Golden Ways. Mengerti sekali. Terus saya tanya, Ibu banyak orang berpendidikan mengeluh tidak mengerti Golden Ways. Dia bilang apa? Oh itu dia mengeluhkan yang dia tidak mengerti. Saya mensyukuri yang saya mengerti. Siapa bilang dia Ndeso? Coba. Filosofis sekali dong.
Banyak orang kota berpendidikan tinggi mengeluhkan yang tidak dimengertinya. Orang dusun jualan tas sederhana di Malioboro mengatakan, saya mensyukuri yang saya mengerti. Orang desa itu cantik sekali. Ini desa yang lucu, yang bisa disayangi, diganti bajunya sedikit, semprot parfum banyak-banyak. Nah, ada yang desa norak. Dengarkan ini, sering kelihatan di TV. Tidak yang minggu malam jam 7 itu. Oke, nah. Desa norak menganggap kekayaan adalah pemulia diri. Pernah lihat nggak orang yang segala sesuatunya berlian dan emas? Karena kalau begitu dilepas dia tidak berharga. Dan dia tahu itu. Sebut orang paling kaya di Indonesia. Sebut. Jangan usah sebut namanya, tapi sebut dalam hati. Bukan saya. Hampir. Nah. Tapi perhatikan orang-orang kaya itu, apakah mereka pakai semua hartanya di badannya? Tidak. Malah norak. Orang-orang yang truly rich tidak mengenakan sesuatu yang mahal untuk memberitahu orang lain bahwa dia kaya. Hanya orang norak yang perlu memakai hal-hal yang mahal untuk tampil norak. Bahkan giginya pun diganti berlian. Nah, orang-orang norak ini tahu tapi tidak menggunakan pengetahuan. Menganggap orang lain tulul. Itu loh pembodohan-pembodohan masyarakat. Merasa boleh berlaku salah karena berkuasa. Itu norak yang setengah mati loh Pak. Kemudian satu lagi, berlaku palsu padahal ketahuan palsu. Dan tidak malu ketahuan palsu. Dan berkata dia jujur. Nih orang super norak. Itu merusak anak-anak kita yang nonton TV. Jadi kalau begitu, yuk kita bangun kehidupan dari norak yang lucu menjadi sophisticated. Yang canggih, yang penting bagi pemulihan kehidupan bangsa. Itu. Dan saya harapkan Anda tidak pindah kemana-mana, tetap bersama kami, terus menyaksikan Metro TV. Kami akan segera kembali, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Janganlah pendapat mengenai kekurangan kita membatasi hak kita untuk menjadi sebebas-bebasnya pribadi. Yang berkelas itu mempunyai jiwa yang berkelas.